شاء من شاءون رأى يرى رؤية وممرأ فهو رائن وذاك مرئي رأى لا ترى مرءا مرآته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza lam yajid Amma idza lam yajid, adapun bila tidak menjumpai, adapun bila tidak menjumpai al-junubuh, siapa yang junub, ma'an pada air, wala turaban dan tidak pula debu, dan tidak pula debu. Fa innahu, maka sesungguhnya man yusolli, ialah solat siapa man lihurmatil waqti, karena memuliakan waktu. Jadi waktu itu mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Demi waktu. Wal asri. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi rugi terus kalau tidak bisa memanajemen waktu. Apakah bisa memanajemen waktu dengan sekolah? Enggak bisa. Waktu itu bisa diatur dengan kebiasaan. Ya. Waktu itu bisa diatur dengan kebiasaan.
Berarti yang harus dirubah kebiasaannya. Ada semisal ada orang sufi tidak pernah tidur malam. Maka meskipun dipaksakan gak bisa tidur. Tidurnya kapan? Siang, kayak kelelawar terbang. Harus dirubah, kebiasaannya berubah demi menghormati waktu. Jangan sampai kalah pada waktu. Memang ada momen-momen atau istilah-istilah yang dibuat sumpah oleh Allah, berarti hal yang dibuat sumpah itu spesial. Ya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Berarti waktu itu hal yang penting. Banyak orang menyesal karena waktu. Semisal sudah, loh, saya kok sudah lulus. Menyesal dulu ketika sekolah tidak maksimal. Ya. Kok saya sudah, pokok penyesalan itu nanti di belakang. Nanti kita akan menjumpai momen-momen penyesalan ketika kita masih anak-anak, masih muda, tidak memaksimalkan cita-citanya. Nanti akan berjumpa dengan sebuah penyesalan. Nanti kita akan berjumpa dengan istilah andai. Andai saya begini, andai saya begitu, andai. Pokok andai terus. Ya. Andai. Tidak bisa diulang kembali kehidupan itu. Ya. Sampai pada akhirnya ketika orang wafat akan berjumpai dengan penyesalan. Maka hurmatil wakti, memuliakan waktu itu penting. Ya, penting. Ala hasbi halihi, ala hasabi, ala hasabi halihi, sesuai kemampuannya atau keadaannya. Sesuai keadaannya. Ada orang junub, mimpi apa? Mimpi main sepak bola semisal. Kecapean junub. Kebetulan mimpi Argentina versus Indonesia. Kemudian waktunya tahajud, bangun, loh kok junub. Maka gak boleh langsung sholat. Gak sopan, ya. Kemudian berhubung berada di Cianjur, mau mencari debu, kok lumpur semua, air gak ada, ya, air gak ada, menjadi lumpur, seperti zamannya Nabi Lut, ya, karena dulu ada kaum Nabi Lut, kalau istilah sekarang apa? Ya, kalian lebih tahu, ya. Tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu, maka
solatnya lihurmatil wakti. Boleh dalam keadaan junub solat karena tidak menjumpai air atau debu. Nanti semisal ke tempat lain kok menemukan air, solat lagi, diulang. Solatnya diulang. Itu saking pentingnya solat. Jadi solat itu tidak bisa ditinggalkan selama berakal, kecuali gila. Jadi khusus orang-orang gila nggak usah sholat. Jadi semisal ada temannya kok gak tidur, gak sholat, berarti itu kalian jawab. Jadi sholat itu tetap wajib madamatil akluh fi jasadi, selama akal itu ada. Jadi kalau menjumpai teman-teman kita nggak sholat, berarti gila. Nggak apa-apa. Wa yahrumu dan haram. Wa yahrumu dan haram alaihi atas man al-qira'atuh, apa membaca Al-Quran. Kharijas sholah, di luar sholat. Orang junub gak boleh baca Al-Quran, gak sopan. Iya. Malu. Maka ilmu itu butuh dua. Gak cukup orang pandai saja, gak cukup. Ya. Orang pandai semisal pinter saja gak cukup. Harus ada dzauq, harus punya perasaan. Ya. Junub kok baca Al-Quran, saya punya dalil. Dalil saja yang dia. Dalil tok, ya. Harus punya perasaan. Bagaimana adab kita kepada Allah? Ya. Harus punya adab. Ya. Junub kok baca Al-Quran. Enggak sopan. Bukan hanya masalah punya dalil atau tidak punya dalil, tapi kesopanan. Jadi membaca Al-Quran bagi orang junub tidak boleh. Ini dalam rangka hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah. Malu Ustadz kalau gak dibilang jamaah, meskipun junub saya pura-pura jamaah semisal. Malu sama teman. Tapi tidak malu kepada Allah, itu gak boleh. Ya, harus punya perasaan malu kepada Allah. Jadi gak apa-apa teman-teman semisal kok subuh banjir. Ya, kok subuh banjir, maka izin tidak ikut jamaah. Mandi dulu. Gak boleh baca Al-Quran, ya. Kenapa tidak boleh? Dalam rangka menjaga moralitas kepada Allah. Harus punya perasaan kepada Allah, punya hubungan. Orang yang sudah putus hubungan bahaya, ya. Maka hubungan itu harus dipererat. Wa yahrumu dan haram alaihi atas man ayyaqra'ah, apa membaca siapa man fi sholati, di dalam salat, ma pada Al-Quran, zadah yang melebihi apa ma, ala fatihatil kitab, atas fatihah kitab. Gimana?
eh, membaca Al-Quran dalam keadaan junub haram. Kemudian kita itu diperintahkan sholat, tapi mau mandi dulu tidak menemukan air, juga tidak menemukan debu. Diperintahkan sholat tapi membaca Al-Quran haram. Maka caranya bagaimana? Gak usah baca Al-Quran, cuma baca yang wajib-wajib saja. Apa? Fatihah. Meskipun Al-Quran darurat, ya, darurat. Jadi darurat itu enak. Makan babi haram atau tidak? Haram. Semisal tidak menemukan apa-apa saja, mau mati, ya gak apa-apa makan ya. Semisal Naif berburu ke tengah hutan, pemburu, ya. Pengennya Naif itu cari apa? Cari kelinci. Kok gak nemu-nemu kelinci, nemunya babi. Nasibnya berada di tengah hutan, temannya babi. Naif lapar, sudah 1 minggu gak makan. Sudah kurus, 1 minggu gak makan, tambah kurus lagi. Kemudian nemunya apa? Babi. Boleh makan atau tidak? Boleh. Kenapa? Darurat. Sudah makan 1 suapan, kok nambah? Itu bukan darurat namanya, enak. Gak boleh nambah, ya. Cukup agar menahan, agar bisa hidup. Ya, gak apa-apa, darurat. Sholat itu wajib. Tapi kalau junub, sholat itu haram. Harus mandi dulu. Mau mandi gak menemukan air, ada di hutan. Naif kok di hutan terus mulai tadi. Mau mencari debu, lumpur semua. Karena tempatnya babi. Maka caranya bagaimana? Ya sholat saja, ya sholat saja. Nanti ketika keluar dari hutan, kan tersesat Naif, ya tersesat. Muter-muter, gak menemukan jalan yang benar. Maka sholat tidak apa-apa ya. Sholat ya Naif ya, sholat. Di tengah hutan gak menemukan air, gak menemukan debu, wajib apalagi di masjid, di pondok, di kota Surabaya, air di mana-mana ada, kok nggak sholat? Wah parah sekali ini. Gak punya. Itu pentingnya sholat. Dulu ada peperangan, ya. Ada peperangan. Pas perang kok waktunya sholat sambil perang. Jadi sholat Allahu Akbar sambil perang. Jamaah lagi. Ya. Jadi dulu ada peperangan, kok waktunya sholat sambil berjamaah. Jadi Rasulullah mendidik para sahabat, saking pentingnya berjamaah meskipun waktu perang tetap berjamaah. Sekarang kok gak berjamaah? Wah Ustaz lagi rapat Ustaz. Ini perang bermusuhan dengan orang kafir. Waktunya berjamaah, perangnya tetap dilaksanakan, jamaahnya dilaksanakan. Ya. Itulah pendidikan Nabi Muhammad
dengan para sahabat. Sekarang punya alasan semisal, kenapa gak berjamaah? Ustaz, saya lagi galau. Galau. Para sahabat itu galau perang itu. Taruhannya apa? Nyawa. Tapi tetap sholat. Sholatnya berjamaah. Ya. Sholatnya begini. Ada yang sholat. Ya. Ada yang menunduk. Sof yang kedua i'tidal. Jaga musuh. Keren kan? Kemudian ketika yang depan berdiri, yang belakang menunduk. Sambil siap-siap. Ketika rakaat pertama sudah, maka yang menjaga, yang di pinggir itu ikut sholat. Yang awalnya sholat, sekarang menjaga. Ya, perang sambil berjamaah. Ya. Sekarang lagi apa? Lagi seminar diskusi ilmiah. Ya, seminar untuk meningkatkan moralitas bangsa. Waktu berjamaah ya jamaah ya. Berhenti dulu sejenak. Berapa menit untuk Allah? 10 menit saja. Kemudian dilanjutkan. Dulu Rasulullah begitu. Perang ya perang. Ya, perang. Waktunya berjamaah, jamaah. Perang tetap dilanjutkan. Tidak boleh melampaui batas. Jadi moderasi beragama itu penting. Moderasi beragama itu apa? Mengamalkan Al-Quran, hadis, mengikuti para ulama, itu namanya moderasi beragama. Punya adik nggak sholat diajak sholat, itu moderasi beragama. Kenapa? Karena dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahlah keluargamu sholat. Apa yang dimaksud wa'mur ahlaka bis sholat? Alim ahlaha. Ya. Berilah pelajaran keluargamu tentang sholat. Ya. Harus alim ahlaha kaifiyataha. Ya. Jadi orang junub boleh sholat ketika tidak menjumpai air atau debu. Ya, orang junub wajib sholat. Apalagi orang-orang yang sehat, ya. Orang-orang yang diberikan tangan, kaki. Sampai orang lumpuh pun wajib sholat. Tapi caranya beda. Gimana caranya? Boleh tiduran. Jadi ketika kita menjumpai orang sholat wajib kok tiduran sholatnya, berarti lumpuh. Ya. Karena sholat itu wajib berdiri. Kalau gak bisa berdiri, duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, sholat dengan hati. Kalau hatinya gak bisa, disolati. Ayo Ustadz nanya, mau sholat atau disolati? Mau sholat atau disolatkan? Kalau disolatkan enak, tinggal tiduran, nanti temannya yang sholat. Jadi ketika sholat kok junub, maka yang dibaca Fatihah saja. Yang lain, wahal yahrumu, dan apakah haram? Wahal yahrumu, dan apakah haram? Alaihi, atas eman yang junub,
Qiraatul Fatihati, apa membaca Fatihah? Haram apa tidak membaca Fatihah? Karena Fatihah juga Al-Quran. Fihi, ialah di dalam jawab. Ada berapa jawaban tentang hal ini? Wajhani, adapun dua jawaban. Nah, apakah haram Ustaz ketika sholat membaca Al-Quran, yakni membaca Fatihah? Ada dua jawaban. Kalau fikih begitu, ada dua jawaban terus, bahkan lebih. Nah, tinggal kondisinya saja, ya. As-sahih, adapun pendapat yang sahih, Allah, al-mukhtar, yang dipilih, annahu, bahwasanya qiraah, membaca Fatihah dalam sholat. Boleh apa tidak? Tidak menemukan air, tidak menemukan Ada di mana tadi? Di tengah hutannya berlumpur. Ya. Lain kali jangan sering-sering ke hutan. Ya. La yahrumuh, tidak haram apa qiraah. Jadi membaca Al-Quran dalam keadaan junub, tidak menemukan air atau debu, membaca Fatihah dalam sholat tidak diharam. Kenapa? Karena Fatihah dibutuhkan dalam sholat. Bal, bahkan wajib apa qiraah. La sholatah liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca ayat Al-Fatihah. Kok bermakmum? Tidur terus, gak pernah baca Fatihah. Ya. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Ya. Kita wajib baca, ya. Karena kita wudunya pakai Imam Syafi'i, maka sholatnya Syafi'i karena satu qodiyah. Tidak boleh dicampur. Ya. Wajib baca. Sebentar cuma, ya. Cuma berapa ayat? 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim sampai walad tolin. Baca semua, ya. Satu huruf membaca Al-Quran pahalanya berapa? 10. Basmalah berapa huruf? 19. Berarti basmalahnya saja 190. Diulang-ulang. Lupa terus. Baca basmalah, lupa terus. 190. Jadi eman ketika sholat tidak baca Fatihah. Ya. Sebagai tabungan. Kalau sudah berat tabungannya enak. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan amalnya. Lanjutannya bagaimana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Fahuwa fi. Di dalam surga radiyah. Yang diridho, yang diridhoi, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang amal baiknya khaffat, ringan, fa ummuhu hawiyah, berada di induk namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa hawiyah itu? Narun apa? Neraka. Hamiyah, yang panas. Pengen berat atau tidak amal baiknya? Pengen. Maka ketika sholat membaca ayat-ayat Al-Qur'an agar sakulat, agar berat timbangan amalnya.
nabung ya. Semisal kita pulang liburan. Ya. Kemudian katalisnya masih banyak. Ini tabungannya nak, sisa katalisnya berapa? 1 juta. Bahagia atau tidak? Ketika pulang nanti di luar bawa uang 1 juta buat beli-beli, buat ke sana. Bahagia atau tidak? Bahagia. Ada orang yang tidak pernah menabung. Ketika pulang katalisnya. Keluar diajak temannya beli-beli, enggak punya uang, yang ada hutang di katalis. Bahagia atau tidak? Tidak. Ketika kita sowan kepada Allah, punya tabungan amal, bahagia atau tidak? Bahagia. Maka kita teruslah beramal. Tapi kalau sudah banyak amalnya sebelum mati jangan sombong. Belum tentu amal itu membuat Allah senang. Tergantung niatnya ya. Kalau sholat pengen dipuji saja. Kenapa sholat terus? Pengen dianggap orang soleh. Gak baik ya. Sholat karena inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi. Inna sholati sesungguhnya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, karena bukan karena siapa. Kenapa sholat terus? Wah, biar saya dianggap soleh. Apa yang lain gak soleh? Nanti sama Allah, saya sholat terus. Kadzabta, kamu dusta. Kamu sholat pengen dipuji. Kadzabta, kamu dusta. Maka caranya bagaimana? Rajin sholat, juga sholatnya lillahi ta'ala. Bal yajibuh, bahkan wajib apa qiraah. Bal yajibuh, bahkan wajib apa qiraah. Baca Fatihah wajib. Fa inna sholatah, maka sungguhnya sholat, la tasihhu, ialah tidak sah apa sholat, illa biha, kecuali dengan Fatihah. Baca Fatihah aja kok. Fatihah itu 1 halamannya pendek ya. 1 halaman kecil. Di tengah lagi. Kok gak baca Fatihah? Nemen banget ya. Keterlalu. Baca yang lain tebalnya 500 halaman. 1 hari hatam. Baca Fatihah gak mau. Berarti sholatnya tidak sah. Baca Fatihah gak tahu. Dulu ada seorang imam yang ketika selesai sholat subuh baca Fatihah terus sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hidupnya enak sampai dikenang sampai sekarang gara-gara membaca Fatihah. Fatihah itu sangat baik. Ya. Bahkan ketika sholat tidak baca Fatihah tidak sah. Itu hebat ya, Imam Syafi'i mengatakan, berpendapat bahwa sholat tanpa Fatihah tidak sah. Bagaikan pohon tidak berbuah. Bagaikan jasad tanpa ruh. Jasad itu apa? Bungkus. Tanpa ruhnya ya nggak bisa. Ya. Sholat tanpa Fatihah. Nah,
Imam Syafi'i berkata tidak sah. Wa kama jazat, dan sebagaimana boleh as-salatu apa salat lidaruratin karena darurat. Salat junub kok boleh darurat, ma'al janabati ketika junub, tajuzuh maka boleh juga al-qiraatuh apa membaca al-Fatihah. Ya, darurat itu enak atau tidak? Gak enak. Siapa yang pengen enak darurat? Momen genting. Semisal banjir menutupi lantai 5. Kemudian kita berada di atas gedung lantai 5. Darurat. Kemudian lapar. Kok ada bangkai burung. Burungnya kan nggak bisa hinggap di pohon. Pohonnya tertutup boleh dimakan atau tidak burungnya? Bangkai? Boleh. Gak usah dimasak. Kompornya agak nyala. Kenapa? Darurat ya. Mau banjir terus. Gak bisa main futsal nanti. Bisa main futsal ketika banjir. Enak banjir atau tidak? Berarti darurat itu tidak enak. Semoga kita tidak mendapatkan momen-momen darurat. Saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, semoga diberikan momen yang baik. Kadang semisal yang Cianjur gempa, ya, itu yang ditegur kadang bukan Cianjurnya, tapi daerah yang lain, ya, agar sadar. Iya, kadang begitu. Kadang Allah itu menegur bukan yang bersalah, tapi orang yang lain. Kenapa? Karena yang bersalah biar punya kesempatan taubat. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dulu saya sama guru saya diperintahkan untuk menjaga asrama. Asramanya kotor banget. Ya. Kemudian dipanggil oleh guru saya. Gufron. Tapi gak menyebut nama. Gufron. Kalau punya teman yang jaga asrama, ya, disuruh bersihkan, padahal yang menjaga saya, yang ditegur teman saya. Jadi saya gak terlalu tersakiti. Ya, kadang guru seperti itu, ketika ada temannya salah, yang ditegur yang gak bersalah. Jadi yang gak bersalah ini gak merasa bersalah, yang bersalah mendapatkan pelajaran. Allah begitu. Jangan kira yang aman-aman ini tidak berdosa. Jangan dikira yang Cianjur penuh dengan dosa. Ya. Tidak boleh suudzon. Wasani adapun pendapat kedua. La yajuzu. Ialah tidak boleh apa membaca Fatihah. Junub kok baca Al-Quran. Nah, pendapat kedua tidak memboleh. Ya solat saja, gak usah baca Al-Quran. Junub kok gak sopan kepada Allah. Tetapi
Ya'ti melakukan siapa man bil al-karih dengan zikir-zikir. Sekiranya panjang zikirnya sama dengan lamanya membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kok junub, gak menemukan air, gak menemukan debu, ya. Kemudian gak boleh baca Fatihah. Atau gak hafal baca Fatihah. Ada orang mu'allaf baru masuk Islam, ya. Langsung saya mau sholat. Bisa wudhu? Gak bisa. Pokoknya saya mau sholat. Ya gak apa-apa, jangan dilarang. Kamu sholat wajib baca Fatihah. Jangan. Keluar lagi nanti. Kok saya mau sholat disuruh ngafalin sembarang. Jangan. Gak usah ya. Ada mu'allaf mau sholat. Langsung jadi orang soleh. Saya mau sholat sunnah. Kebetulan waktu masuk Islamnya jam 8. Saya mau sholat duha Ustaz. Baru masuk Islam mau sholat duha. Iya, pokoknya saya mau sholat duha. Iya. Keren kan? Nggak bisa baca Fatihah. Caranya bagaimana? Zikir aja. Ya Latif, Ya Latif. Sholat, Ya Latif, Allah Latif. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak boleh. Hafal semua Fatihah kan? Nggak hafal. Kalau ada yang nggak hafal Fatihah, berarti masih belum juz 1, masih juz 29. Maka ketika sholat boleh baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah. Tapi kalau semisal saya menemukan kok santri Alif Lam Mim ketika sholat baca Ya Latif, saya suruh ulang sholatnya. Tidak sah. Khusus orang-orang tertentu yang gak hafal Fatihah. Baca zikir ya. Allati yang membaca biha dengan azkar. Ya'ti yang membaca biha dengan azkar. Al-ajizuh orang yang lemah. Seperti mu'allaf itu lemah. Bukan lemah gak kuat ya. Tapi lemah agamanya ya. Lemah allati yang la yahfaduh tidak hafal siapa man. Atau alladzi. Lemah itu bukan tidak kuat, tidak bisa pencak kayak Fatih, enggak. Kalau Fatih sama Abim kan kuat. Mau bertarung di perseni. Kuat. Itu bukan itu yang dimaksud, bukan kekuatan itu. Kekuatan hafalan. Berarti di sini yang paling kuat siapa? Aska, ya. Gak ada orangnya, gak ada. Aska, ya. Kenapa? Karena paling banyak hafalannya. Ada yang kuat imannya. Semisal sudah MA kok softnya pertama. Berarti imannya paling tambah umur imannya tambah maju. Kelas 7 softnya di depan. Kelas 8 softnya nomor 2. Kelas 9 softnya nomor 3. Kok ketika sudah kelas 11 di belakang sendiri? Alhamdulillah kalau di sini enggak. Jadi tambah kelasnya, yang perempuan tambah soleha semua. Yang laki-laki soleh semua. Semoga bertahan. Nanti kuliah tetap berjamaah.
Kalau ketika SMA sekarang rajin berjamaah, kuliah nggak pernah berjamaah, berarti manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, lam yasdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah apa-apa dari Allah kecuali tambah jauh. MTS rajin berjamaah, SMA rajin berjamaah, kuliah jamaah jarang-jarang. Sudah S2 jarang-jarang. S3 gak pernah berjamaah. S4 ada, S4 gak ada. Nanti pada akhir zaman ada. Ada pada akhir zaman ada. S4 sama kayak Formula 44. Ada. Dulu Rasulullah perang pun berjamaah. Sampai dalam kitab fikih, faslun fi sholatil khauf, solat dalam keadaan takut. Solat dalam keadaan perang. Yang aman kok gak berjamaah. Rasulullah dalam keadaan genting, dalam keadaan perang yang aman. Alhamdulillah di pondok kita ada kewajiban berjamaah. Seandainya tidak diwajibkan, mungkin yang kelas 7 sholatnya di kelas 7, yang kelas 8 sholatnya di kelas 8. Yang di pos sholatnya di mana? Maka jamaah itu penting untuk mempererat persaudaraan ya. Jamaah ya. Berhenti sejenak ya. Ngumpul-ngumpul dulu ya. Biar hatinya tidak berselisih. Jamaah ya. Dulu ada tukang ojek. Gojek. Kemudian kebetulan menjadi muadzin. Kalau di sini kan muadzinnya bukan tukang ojek ya. Sebelum adzan sudah tidur di masjid. Dulu ada muadzin tukang ojek. Kemudian ketika membawa penumpang, kok adzan? Izin kepada penumpangnya. Penumpang, saya adzan dulu. Ini saya mendapatkan cerita ini dari adiknya Abi Ihya, Ami Syihab. Penumpang, saya izin dulu mau adzan. Tukang ojek. Kok yang enggak tukang ojek disuruh adzan enggak mau? Ya, kecuali perempuan, enggak usah adzan perempuan. Mendengarkan saja pahala. Nah, itu enaknya perempuan. Kalau laki-laki kuat gak mau adzan, berarti perempuan. Banyak yang perempuan, banyak yang gak mau adzan ya. Adzan orang-orangnya tetap bosan. Bosan tidak kalau orang-orangnya itu. Mau bagaimana lagi yang lain gak mau adzan, dia pahalanya diborong. Ya. Pahalanya imam dengan muadzin lebih besar mana? Muadzin. Ya. Tapi kenapa Rasulullah itu tidak adzan? Seandainya Rasulullah itu adzan, maka jamaah wajib. Kasihan Rasulullah. Rasulullah kasihan agar jamaah tidak wajib, Rasulullah enggak adzan. Ya. Jadi imam itu yang suaranya enak, lebih besar mana pahalanya? Muadzin. Ya. Nah, jadi semisal Salman suaranya enak, harus ngejar pahala, ya. Harus ngejar
pahala, ya. Ya, suaranya agak enak mau adzan, gak usah mundur. Tambah gak semangat yang berjauhan. Allahu Akbar. Gak usah adzan. Yang suaranya gak enak gak usah adzan. Yang adzan siapa? Enak. Kenapa Ustadz Gufron gak pernah adzan? Ya suaranya gak enak suruh adzan. Ya. Nah, kalau Ustadz Yusuf, Ustadz Ainun, Ustadz Joko, itu muadzin, dicontoh ya, belajar. Li'anna hadza, karena orang ini ajizun, ialah lemah syar'an dalam syarak. Orang junub lemah atau tidak? Lemah, karena orang junub tidak boleh baca Fatihah. Yang tidak junub kuat karena bisa baca Fatihah. Ya. Orang junub kok gak menemukan air, gak menemukan debu, boleh baca Fatihah atau tidak? Boleh, karena dianggap lemah. Fasoroh, maka jadi siapa man kal ajizi, seperti orang lemah, hisan, secara nyata. Lemah itu ada dua. Ada lemah syar'an, ada lemah hisan. Ada orang mu'allaf, umurnya 25. Kuat atau tidak? Kuat. Laki-laki, berotot lagi. Belum bisa baca Fatihah. Lemah atau tidak? Lemah. Karena agamanya masih lemah. Solat boleh meninggalkan Fatihah atau tidak? Boleh, iya. Karena lemah, belum hafal. Diganti apa? Zikir. Ya. Kalau kita hafal atau tidak Fatihah? Hafal. Kuat atau tidak? Kuat berarti ya? Kuat. Berarti wajib atau tidak Fatihahnya? Wajib. Karena kita dinilai kuat. Ya. Wahai orang-orang yang kuat, bacalah Fatihah. Wassawab, adapun yang benar, al-awwal, yang pertama. Bukan wallahu alam bisawab ya. Wassawabu, adapun yang benar, al-awwaluh, yang pertama. Berarti menurut pendapat yang pertama, boleh membaca Fatihah bagi orang yang junub karena darurat. Ya, gak apa-apa ya. Tapi kalau di alif lam mim, apakah boleh? Enggak boleh, karena air ada, ya. Enggak ada di atas di lantai 2. Enggak ada di lantai 2, di belakang masjid ada. Ada. Allah. Nikmat ya. Nikmat. Dulu ketika ada orang mau sholat, cari air susah. Kalau sekarang enggak susah. Ya. Di depannya Agus ada air. Ya. Wa hadzal furu'u, adapun penjelasan-penjelasan rinci. Adapun penjelasan-penjelasan rinci, allati, yang dzakarna, yang saya sebutkan, padanya, yuhtajuh, ialah dibutuhkan, ilaiha, apa, furu', butuh keterangan ini, dibutuhkan. Orang itu yang penting mau ngaji, kebutuhan agamanya pasti terpenuh. Yang penting mau mendengarkan keterangan. Di zaman sekarang itu yang penting mau ngaji, yang penting mau makan makanan halal, apalagi kurang satu, pasti hidupnya
berkah. Ya, bukan masalah jauh dekatnya. Ya, yang penting mau ngaji. Insya Allah hukum-hukum Allah pasti diketahui. Yang penting mau mendengarkan. Bukan masalah punya telinga atau tidaknya, ya. Tapi mau mendengarkan atau tidak, ya. Mau ngaji. Kalau gak mau ngaji gak bisa. Gak tahu hukum, ya. Gak bisa. Mau berguru ke siapa? Syekh Al-Alamah Google. Falihadza, maka karena itu asyartu, saya memberi isyarat ilaiha pada furu bi'aujazil ibarati, dengan ungkapan-ungkapan yang mudah atau ringkas. Wa illa, dan bila bukan begini, wa illa, dan bila tidak begini, falaha, maka ialah milik ibarat atau furu ya, falaha, maka ialah milik furu adillatun, adapun dalil-dalil lain, watatimatun, dan penyempurna kathiratun, yang banyak, ma'rufatun, yang diketahui, fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih. Ya, harus semangat belajar fikih, ya. Insyaallah ustadzah-ustadzahnya, ustadz-ustadznya banyak yang mempelajari tentang fikih, harus mau ngaji, ya. Ngaji dan ciri-ciri santri itu ngaji agama, ya. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, ialah maha tahu. Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.